Bruder, para suster, bapak, ibu, serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini adalah lanjutan dari sabda Yesus di atas bukit. Minggu yang lalu kita mendengarkan sabda bahagia. Ini disebut visi orang Katolik atau isi pengikut Yesus Kristus, yaitu 8 sabda bahagia. Ini visi adalah yang mau kita tuju. Visi dan visi itu selalu ada kalau ada calon bupati, gubernur, presiden, atau juga kelompok-kelompok tertentu pasti punya visi dan misi. Visi kita orang Katolik yaitu sabda bahagia. Minggu yang lalu Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang murah hati, berbahagialah kamu yang haus akan kebenaran, berbahagialah kamu yang membawa damai, berbahagialah kamu kalau karena namaku kamu dianiaya dan dicela, berbahagialah karena namamu ada dalam kerajaan surga. Ini disebut visi orang Katolik, visi pengikut Yesus Kristus. Nah, hari ini dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan misi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Apa misinya? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Seringkali kita salah membaca kitab suci. Dulu saya sebelum belajar kitab suci juga salah. Seringkali saya mendengar itu khotbah atau renungan itu mengatakan, jadilah kamu garam, jadilah kamu terang. Kita tidak bisa menjadi garam, tidak bisa menjadi terang. Kalau kita bukan garam, kalau kita bukan terang, tidak mungkin itu pasir kita ubah menjadi garam. Tidak mungkin itu air kita ubah menjadi terang. Itu menjadi, ya. Tapi Yesus mengatakan kepada kita, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Berarti kita ini adalah garam dan kita ini adalah terang. Kok bisa? Ya bisa karena kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri sebagai guru dan Tuhan kita. Dan itu terjadi lewat sakramen baptis yang kita terima, dan kita dikuatkan lewat sakramen ekaristi setiap kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Ada 2 bahan yang hari ini disebutkan oleh Yesus. Kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Seperti bertolak belakang garam ini. Tetapi keduanya ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kamu adalah garam, berarti kita ini sungguh punya manfaat.
punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau masakan ya tanpa garam, masak apapun pasti tidak akan enak. Ya, yang diperlukan garam ini harus pas, ya kan? Kalau kelebihan garam, enak tidak? Tidak enak, pasti marah-marah. Apa ini? Mau kawin kamu ya? Ya, itu betul tidak? Kalau kita kelebihan garam, masukkan entah daging kah, entah sayur kah, atau masakan apapun, kue kah, kalau kelebihan garam pasti ngomel, ya kan? Itu berarti garam itu sungguh sangat diperlukan supaya makanan hidup kita itu menjadi enak. Nah, begitu juga kita sebagai pengikut Yesus Kristus, di mana pengikut Yesus Kristus ada, di situ hidup itu menjadi enak. Itulah garam. Fungsi garam yang sangat penting dalam hidup kita. Di mana pengikut Yesus Kristus ada, di situ hidup itu menjadi enak dan baik. Ya, memang dalam kehidupan kita ini kehadiran orang tertentu itu ya memang dia seperti melebur dalam kehidupan entah masyarakat, di lingkungan, di gereja, dan di mana-mana. Kalau dia hadir, maka rasanya itu dunia itu begitu indah, begitu enak. Nah, begitulah kehadiran kita pengikut Yesus Kristus. Seperti garam, kamu adalah garam. Dan kalau garam itu tidak lagi asin, maka pengikut Yesus Kristus itu sudah kehilangan manfaatnya. Yang kedua, yang berbeda sekali, kalau tadi garam itu dikasih, itu dia melarut, hilang. Ya. Ini yang kedua, ini terang. Dia tidak bisa disembunyikan. Bahkan dia harus ditempatkan di tempat yang tinggi supaya di sekitarnya yang gelap ini menjadi terang. Nah, begitu juga kita, para pengikut Yesus Kristus, kita adalah terang dunia. Di mana kita ada, di mana kita hadir, maka kegelapan itu akan hilang. Bayangkan kalau mati lampu sedikit saja pasti langsung teriak, wow, gitu kan? Nah, begitu juga kehadiran kita, para pengikut Yesus Kristus, kita adalah terang dunia. Itulah misi kita, itulah tugas dan perutusan kita. Kita adalah garam dan kita adalah terang. Semoga Tuhan membantu kita untuk ini. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbaiki